Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberikan satu informasi dan laporan yang sangat membagongkan dan bikin tercengang. Terkait ada seorang kiai yang menjadi pengurus wilayah, bahkan ketua Petanisia yang ada di Jawa Timur. Entah ini menjadi ketua satu kabupaten atau wilayah. Kemungkinan ini kita mendapatkan informasi bahwa orang ini menjadi ketua wilayah Petanisia. Kita tahu Petanisia ini bikinan dari LBY, Bapak Lutfi bin Yahya Pekalongan. Untuk mencari makam-makam dijadikan sebagai makam klan Alwi atau membuat makam palsu. Dan ini terjadi dan di berbagai daerah. Hari ini kita mendapatkan informasi dan laporan bahwa ada seorang ketua Petanisia dari Jawa Timur yang menjadi ketua Petanisia Jawa Timur melakukan korupsi dana hibah. Pertama, kasusnya bahwa dari pemerintah memberi dana hibah sebesar kurang lebih 400 juta yang harusnya digunakan untuk membuat asrama putri atau pondok pesantren putri. Pertama, dana hibah tersebut ternyata bukan dibangunkan, bukan dijadikan sebagai asrama pondok putri, akan tetapi malah diembat secara pribadi. Memang digunakan untuk membeli tanah, tapi atas nama pribadi. Yang kedua, ini sangat membagongkan. Ternyata pembangunan pondok tersebut memang sudah ada, memang didirikan, tapi uangnya itu dari iuran santri. Ini sangat miris. Santri diporoti untuk membuat pondoknya, tapi uang yang diberikan dana hibah ini malah diembat secara pribadi. Ini benar-benar sangat-sangat miris, dan ini namanya Bapak Khairul Atok, ketua Petanisia Jawa Timur. Yang seterusnya, bahwa ketika dimintai laporan pertanggungjawaban LPJ terkait tentang pembangunan asrama putri, ternyata isinya fiktif, seakan-akan dari dana hibah. Ternyata itu bukan. Kejanggalan-kejanggalan terbongkar semua, bahwa ternyata pembangunan tersebut ya memang ada secara fisik, tapi dari iuran santri, sedangkan dana hibah digunakan untuk pribadi, membeli tanah yang tidak jauh dari lokasi pondok tersebut, tapi atas nama pribadi tersebut. Maka kita perlu informasikan bahwa ya ini akan terus terbongkar orang-orang yang masih kekeh mendukung klan Ba'alwi, baik itu dari kalangan pejabat, baik itu dari kalangan kiai, dari kalangan pemuka agama, ustadz, gus, atau kalangan umum, akan terus dibongkar. Kita lihat sudah banyak kasus-kasus dari orang-orang yang mendukung klan Ba'alwi mati-matian. Semuanya terbongkar, semuanya tersandung kasus. Kenapa kok demikian? Karena Allah menginginkan bahwa jangan sampai satu kesalahan, dua kesalahan, sampai puluhan kesalahan ini didukung mati-matian. Jangan sampai itu terjadi. Maka mau tidak mau, pada tahun-tahun ini, siapa saja yang mendukung penuh atau bahkan mati-matian terhadap klan Ba'alwi akan dibuka kebobrokannya, akan terbongkar kebobrokannya. Lebih-lebih akan tersandung kasus ini. Dan ada satu yang perlu kita sampaikan lagi. Bapak ini yang mengaku sebagai kiai, ya aslinya memang secara umum ya dipandang sebagai seorang kiai karena memiliki pondok pesantren, bahkan sudah haji. Ini ketika terjerat kasus mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Al-Quran, mengatasnamakan ini cobaan, padahal dirinya yang jelas melakukan kesalahan. Agama jangan dibawa-bawa, Islam jangan dibawa-bawa. Kalau Anda melakukan kesalahan, ya udah akui kesalahannya. Jadi ketika bapak tersebut dimintai sebuah klarifikasi ataupun statement terkait tentang dirinya yang terlibat kasus korupsi ini, dari Bapak Kiai ini mengatakan bahwa ini cobaan, ini ujian, kita harus tegar, kita harus menegakkan ini karena ini suatu rintangan. Wah,
Ya seakan-akan kita terhibur dengan hal tersebut, kita terhipnotis, kita tertipu, terpukau dengan perkataan seperti itu. Akan tetapi ketika kita teliti bahwa ketika orang tersebut ini sudah benar melakukan kesalahan, tapi menutupi dengan atas nama agama, ini sebuah pembodohan, ini sebuah kelucuan, ini sebuah pembagongan. Kenapa? Ya karena sudah melakukan kesalahan, kenapa agama, kenapa dalil ini digunakan? Kan lucu. Dan ini terjadi oleh klan Ba'alawi mengatakan ini dan itu, dan pastinya berlindung di balik tembok agama, berlindung di balik ya syariat Islam, di balik tanda-tanda, di balik dalil-dalil, di balik semua itu. Dan kita sampaikan bahwa orang yang menjadi mukibin akut khususnya ini akan terbongkar semua, akan tersandung kasus. Karena hari ini harusnya dari para pemimpin-pemimpin tokoh agama harusnya benar-benar berani menyatakan sikap dan berani bertindak dan berani melakukan hal-hal untuk melindungi masyarakat dari doktrin khurafat, dari ajaran yang menyimpang dari klan Ba'alawi, lebih-lebih dari kelakuan-kelakuan klan Ba'alawi yang melakukan pendawiran, intimidasi, persekusi dan lain sebagainya harus ditindaklanjuti. Dan kita akan sampaikan supaya masyarakat tahu, sekelas ketua Petanisia, ya, sekelas orang yang sudah menjadi kiai haji dan juga memiliki pondok pesantren, masih mengikuti klan Ba'alawi, ternyata kesandung juga. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, kita gak usah berlama-lama. Yang penting kita sampaikan dengan apa adanya, teman-teman bisa cross-check sendiri terkait tentang informasi yang kita sampaikan. Kalau mungkin ada kekurangan, monggo teman-teman tambahi, atau ada satu kesalahan, dua kesalahan, atau kata-kata yang kurang tepat, monggo teman-teman bisa benarkan, bisa luruskan. Karena kekurangan kami dalam menyampaikan satu perihal, dan kita sampaikan ini bukan untuk membenci, merendahkan, membuka aib, tetapi untuk menjadi edukasi bahwa sampai detik ini, ketika ada orang-orang yang masih mendukung, akan terbongkar, semua akan tersandung kasusnya, akan mendapatkan sesuatu. Ya kita nggak usah menjelaskan satu persatunya. Orang-orang yang mengikuti terkait tentang polemik ini pastinya tahu siapa orang-orangnya dari dulu sampai detik ini. Jadi kami banyak salah, banyak khilaf, kami minta maaf sebesar-besarnya. Surati Rojo Ningrat, Lebur dari Pangastuti. Salam Nusantara, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.